Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani fiddin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis Minhaj As-Salikin, oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang sampai pada ucapan beliau, faslun izalatun najasati wal asya an-najisah. Izalatun najasati, cara untuk membersihkan benda najis. Ya, benar itu ya. Wal asya an-najisah, dan benda najis itu apa saja. Dan benda najis itu apa saja. Baik. Beliau mengatakan, wa yakfi fi ghasli jami'in najasati 'alal badani awil thawbi awil buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Wa yakfi, dan cukup, fi ghasli jami'in najasat, saat membasuh semua benda najis, alal badani, yani ala al badani, pada badan, najis yang mengenai badan itu maksudnya, awil thawbi, atau pakaian, awil buq'ati, atau tempat, tanah gitu maksudnya, aw ghairiha, atau yang selainnya, antazula ainuha, bendanya itu hilang, anil mahalli, dari tempat tersebut. Lianna syari'a, karena syariat Allah dan Rasulnya, lam yashtarit fi jami'i ghaslin najasati adadan, tidak mensyaratkan saat membasuh benda najis itu jumlah tertentu, illa fi najasatil kalbi, kecuali najisnya anjing. Fashtarata, syariat mensyaratkan, fiha, di dalamnya, sab'a ghasalat, 7 basuhan, ihdaha bitturab, salah satunya pakai tanah, fil haditsil muttafaqi alaih, dalam sebuah hadis yang disepakati oleh para ulama. Pada bab ini para ikhwah, beliau membahas 2 titik. Satu, benda-benda najis. Yang kedua, cara membersihkan benda najis. Beliau membahas poin yang kedua dulu. Poin yang kedua dulu. Jadi, bagaimana cara membersihkan benda najis? Sebelum masuk pada poin yang diinginkan oleh beliau, karena beliau membahas pada satu titik, Ana sedikit luaskan. Kata oleh para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, bahwasanya an-najasat, benda-benda najis, yakni an-najasat, benda-benda najis itu ada 3. Ada najasah mughalladhah, ini kayaknya sudah pernah kita bahas. Ada najasah mukhaffafah, ada najasah mutawassithah. Ada najasah mughalladhah, itu najis yang berat. Najis yang berat. Najasah mukhaffafah, najis yang ringan. Najis tapi ringan. Ada najasah mutawassithah, najis tengah-tengah, standar. Lah, yang dibahas oleh beliau di titik ini. Yang dibahas oleh beliau di titik ini nyerempet ke sini tapi nggak menyentuh ini. Sedikit kita luaskan untuk mendudukkan permasalahan. Jadi
Patokannya adalah najasah mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Jadi semua benda najis di muka bumi hukum asalnya di sini. Hukum asalnya adalah najis mutawassithah. Kecuali kalau oleh syariat dinaikkan apa itu? Posisinya menjadi mughalladhah. Diturunkan posisinya menjadi mutawassithah. Menjadi mukhaffafah. Jadi menjadi mukhaffafah. Lah. Najis itu ada yang mughalladhah. Jadi ada yang mutawassithah, ada yang mukhaffafah. Sekarang pembahasannya adalah kita bahas dulu dari titik bagaimana cara membersihkan benda najis. Pembahasan Syekh Sa'di pada titik ini najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Kalau ada najis baik mengenai badan, mengenai apa? Pakaian, mengenai tempat atau apapun lah, maka intinya kata beliau zawal ain an-najasah, hilangnya ainun najasah. Itu yang boleh katakan tadi dengan bahasa beliau antazula ainuha. Jadi zawal ainun najasah, hilangnya wujud dari benda najis tersebut. Lah, ainun najasah, wujud dari benda najis tersebut itu cakupannya 3. Hilang warna al-laun, hilang ar-rih, bau, hilang at-ta'am, rasa. Jadi nek benda najis itu bar dicuci, bar dihilangkan, itu hilang warnanya, warna hilang. Hilang apa? Baunya hilang, rasanya, maka berarti benda tersebut telah tahir. Benda tersebut menjadi telah suci dengan cara apapun, itu kata beliau. Jadi dengan cara apapun, dengan cara apapun. Nah, pendapat beliau ini mengambil mazhabnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi patokan membersihkan benda najis itu yang penting ainun najasanya ini hilang. Pakai cara apapun, dengan cara apapun. Pakai cara apapun, dengan cara apapun. Gambarannya. Jadi gambarannya itu pertama, alat at-tathhir. Alat untuk membersihkan. Haruskah pakai alat khusus? Jawaban beliau enggak. Jadi jawaban beliau tidak. Dan di ini titik masalah yang enggak panjang di kalangan para ulama. Titik masalah kalau kita bahas alat untuk membersihkan, jadi alat untuk membersihkan, paridun azanillahu yani wa iyyakum. Alat, kalau kita bahas alat ya, alatut tathhir. Alat untuk membersihkan. Enggak bingung kan? Pak, ngene ya, kok enggak ngono lho, ben aku seneng. Maka kita akan menemukan 2 kasus. Kasus yang pertama ada dalil khusus. Ada dalil khusus. Maka ikut dalil ini. Ada dalil khusus, maka ikut dalil ini. Baik dalil khusus itu mengarahnya ke mughalladhah maupun dalil khusus ini mengarahnya ke mukhaffafah. Mengarahnya ke mughalladhah dalam arti dicuci tapi oleh syariat kita katakan ini enggak sah. Semacam anjing, kita bahas nanti belakangan. Ini kalau syariat mengatakan dicuci, ini nih hilang, ini hilang, dikatakan tetap enggak najis, tetap enggak suci, ya berarti ikut dalil. Dan itu satu-satunya kasus adalah anjing. Atau ininya masih, kok sudah dikatakan suci? Ya wis melok-melok ae. Wis melok syariat, melok dalil. Apa contohnya? Yang kita bahas kemarin, masalah istijmar. Istijmar atau istinja pakai watu, pakai tisu. Itu kan kita katakan kemarin, orang itu nek BAB. Terus pakai tisu 3 kali, 1 2 3. Jadi 1 2 3. Itu dianggap
suci oleh syariat. Meskipun ini seono. Ini gak percaya dulitan. Ini bar ngono ku terus biasanya 1, terus 2, terus 3 ngono. Bar ngono sampean ku ambil tisu yang keempat, diusapkan lagi terus kok dilat. Dilat itu di bau, no, yakin masih ono. Aku ora tau nyoba, tapi yakin sih ono. Ini yakin sih ada. Tapi syariat mengatakan apa? Sudah suci. Syariat mengatakan sudah suci. Maka ya kita katakan suci. Itu yang saya katakan ada dalil khusus. Jadi ada dalil khusus. Semacam tatkala Rasulullah SAW bicara tentang masalah sandal. Jadi beliau mengatakan idza ataitumul masjid, kalau kalian datang ke masjid, maka delokon sandalmu. Sandalnya kok balik. Zaman itu kan sandal itu masuk masjid. Karena masjidnya pasir. Saya ikut Sunan Takmir. Saya mengatakan bahwasanya sunai sandalnya masuk sholat itu. Ya ini sandalan. Ono toh? Ono Sidoarjo. Sidoarjo apa Surabaya itu? Sidoarjo ya? Iya wis. Ngono dak areni sunnah. Sopo ngono sing areni sunnah ngono. Ini ala kule coba kayak ono lah semua ngono ku. Ini. Lah, dulu itu sandal masuk masjid. Iya, karena masjidnya antara lantainya masjid karo lantainya jalan itu podo, sama persis. Padahal jalan zaman itu ora ono aspal. Yo ora ono paving, yo ora ono apa, wis jalan biasa itu jalan-jalan setapak di kampung gitu. Lah, kalau masuk ke dalam masjid kata Rasulullah falyaklibna alaih. Po wali sandali. Ini ono benda najis, apa kata Rasulullah? Gosok-gosokno karo tanah. Yo gak kate dicuci air. Kenapa gak dicuci air? Di mana ono air? Di Masjid Nabawi zaman itu. Ora ono tempat wudu, ora ono grojokane banyu. Jadi usap-usapkan pakai air. Pakai tanah. Terlihatan nek wis apa? Sudah bersih, kelihatan sudah bersih, maka pakailah untuk sholat. Pak ada hal yakin loh, ambun wis ono. Sampeyan nggo sandal jepit. Ini sandal sing gono lekuk-lekukane. Ini sandal-sandal rata api kan ono lekuk-lekukane to. Sandal sing rata itu lho. Polos. Terus kok tempelno najis. Iya misalnya. Terus sampeyan gosok-gosokno. Ngono. Sampai bersih ngono. Ambun. Ya yakin sik ono. Tapi syariat mengatakan itu sudah suci. Ono dalil khusus. Maka kita katakan ada dalil khusus, kita ikut dalil khusus. Kita ikut dalil khusus. Jadi baik larinya ke mughalladzah atau larinya ke mukhaffafah. Kita bahas nanti soal masalah itu. Nah, sekarang ya ikhwan, yang tidak ada dalil khusus. Jadi adam ad-dalil al-khas. Tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Nah, di titik ini yang beliau ini mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena di titik ini para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Di titik ini ya, Ana nerangkan terlalu masuk nggak? Enggak ya? Lanjut ya? Ini. Enggak nak bulat. Karena sebenarnya perincian-perincian fikih itu ada di titik-titik ini. Jadi tafasil masalah, perincian jadi kak global-global gitu loh. Jadi kak, yuk ngaji rata-rata senoto tenanan. Rata-rata tenanan. Di titik ini ya, Wan, tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Contoh, nyenengan pakai baju, terus kena pipis anake. Ya kan gono toh. Dalil khusus tentang baju kena pipis ora ono. Kena pipis yang gede loh ya, gak kena pipis bayi. Kena pipis anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun, itu kan ada dalil khusus. Yang ada dalil khusus itu anak masih bayi belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, itu yang ada dalil khusus, kita bahas nanti dalam najis mukhaffafah. Kita bahas nanti pada waktu di sini, gitu ya. Nah, karena dalil khusus di titik ini, maka sebagian ulama mengatakan najis itu bisa hilang kalau tidak ada dalil khusus apabila terpenuhi 2 syarat. Ini qaul awal ya, pendapat yang pertama. Apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, zawal al-ain. Yang kedua, pakainya alma, air. Jadi harus najisnya hilang pakai air. Itu. Ono pakai airi.
Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah, ini pendapat Syaukani, ini banyaklah pendapat ulama yang berbeda dengan pendapat yang ini. Jadi syaratnya harus dua, benda najisnya hilang dan pakai air. Harus air. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di, pokoknya zawal al-ain. Pokoknya benda hilang, pakai apapun monggo kerso. Pakai apapun monggo kerso. Pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan pilihan Anda sendiri berada di sini. Kenapa mereka sampai berselisih para ikhwatin azanillahu wa iyyakum? Kenapa mereka sampai berselisih tentang masalah ini? Paham ya? Jadi kalau kita bahas tentang alat untuk membersihkan, titiknya ada di sini. Kalau ada dalil khusus, ikuti dalil, sudahlah. Mau pakai air, mau nggak pakai air, ono dalil khusus ya. Itu. Ini najisnya anjing pakai air bersih belum suci. Kenapa dalilnya ngomong nggak suci? Harus pakai tanah, air campur tanah. Jadi meskipun baskom, dijilat anjing, airin dibuang, dicuci 1 kali, 2 kali, 3 kali, bersih, yakin lah. Pokoknya pakai sabun. Wis gono yo gono bau anjing, yo gono rasanya anjing. Baunya anjing apa? Terus pokoknya hilang lah. Tapi syariat mengatakan nggak suci. Karena harus 7 kali, salah satunya pakai itu. Karena dalilnya mengatakan nggak suci, kita katakan nggak suci. Yang ini jelas-jelas nggak pakai air. Misalkan tadi dikosok-kosok tadi, itu jelas-jelas nggak pakai air, guna air di situ. Meskipun ada sisa-sisanya dikit, tetap kita katakan suci karena dalilnya secara khusus. Kayak istinja itu kan jelas-jelas nggak pakai air. Istinja yang pakai tisu lah ya, yang pakai watu itu kan jelas-jelas nggak pakai air. Ini selesailah karena ada dalil khusus. Lah sekarang yang kita bahas yang tidak ada dalil khusus, Tatkala tidak ada dalil khusus, di sini para ulama kita berbeda pendapat. Titiknya ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan yang penting benda ini hilang, zawalul ain. Pakai apapun caranya, bagaimanapun terserah. Pokoknya benda ini hilang. Benda itu kembali ke sini tadi. Wow, warna, bau, rasa. Sebagian ulama mengatakan bukan ini toh, patokan itu benda hilang dan alatnya harus pakai air. Alatnya harus pakai air. Kenapa terjadi pendapat di kalangan para ulama kita? Dalile podo, cara pandangnya beda. Yang itu lumrah sebenarnya. Dalilnya sama, cara pandangnya beda. Para ulama itu semuanya ngerti bahwa yang Allah sebut sebagai tohur itu air. Tohur itu alat suci, alat mensucikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, wa anzalna minas sama'i ma'an tohura, dan kami turunkan dari langit air yang tohura. Jadi yang Allah sebut sebagai tohur itu alat untuk membersihkan, gitu ya. Itu adalah air. Di satu sisi Allah syariat itu mengatakan ada membersihkan itu pakai watu. Apa ini? Istinja. Ada membersihkan itu pakai turab. Apa mau kasus? Sandal. Jadi ada membersihkan itu pakai ad-dibagh. Dibagh itu kasus nyamak kulit binatang yang sudah jadi bangkai. Kapan-kapan kalau nyampe. Mestinya sudah lewat lah. Belum ya? Belum ya. Jadi ini nggak pakai air, ini nggak pakai air, ini nggak pakai air. Tapi dikatakan oleh syariat apa? Suci. Nah, titik ini yang kemudian cara pandang para ulama kita berbeda. Cara pandang para ulama yang sini mengatakan alat bersuci itu air, membersihkan benda najis itu air. Ini pengecualian. Lah, kalau ada dalil meskipun nggak pakai air, monggo. Nih nggak ada dalil, kembalinya ke air. Akhirnya muncullah pendapat ini. Sebagian ulama mengatakan, yuk gak ngono rek. Yuk gak ngono cara mikirnya. Jadi syariat mengatakan alat untuk bersuci itu air. Tapi mereka juga jadi Allah juga mengatakan ada waktu ya iso, ini ya iso, ini ya iso. Berarti yang alat itu nggak penting bagi syariat. Yang penting itu
suci. Pokoknya hilang benda najis. Meskipun secara umum kalau untuk menghilangkan itu rata-rata pakai air. Jadi air di sini digunakan bahasa keumuman. Ini pun bisa. Akhirnya muncul pendapat ini. Pokoknya hilang. Alatnya nggak peduli. Kalau cara berpikir yang pertama tadi, yang asli air, yang ini dianggap pengecualian. Kalau ono dalile, silahkan. Gono dalile kembali ke alat yang sebelumnya. Itu aja sebenarnya cara titik masalahnya ringan kok. Jadi dalile ya itu. Ya, tapi ya cara pandang yang berbeda. Ini itu sangat menentukan beberapa alat cuci modern. Di fikih mana kita ambil? Dry clean. Itu pakai apa? Ada airnya itu? Nggak ada air. Jadi baju kena pipis. Terus di dry clean. Metu-metu wangi, ini bersih. Itu suci apa enggak? Dalam mazhab ini enggak suci. Dalam mazhab ini suci. Sampai milih di sing suci. Ora ruwet ngono. Di mazhab ini dry clean itu enggak fungsi. Enggak fungsi nek sing dicuci itu najis. Nek suci kotor. Kotor kan enggak bahasan syariat. Kotor itu kan bahasan adat, istiadat gitu ya, ben bersih, ben opo. Kalau yang jadi masalah itu adalah benda najis, yang kena pipis, kena apa gitu ya. Di dry clean, padahal di situ tidak ada unsur air, hanya ada uap, hanya ada bubuk semacam itu ya. Maka kalau pakai mazhab ini, di mazhab ini itu bersih tapi najis. Bersih tapi tetap najis. Tetap najis. Dalam istilah para ulama namanya najasah hukmiyah. Dihukumi najis meskipun zat najisnya nggak ketok. Dan tidak menyasiskan. Apa? Kalau dipegang nggak gini. Nah kan nggak tahu benda-bendanya. Pokoknya benda itu najis. Ini di titik ini. Tapi bagi para ulama ini ya sudah bohong hilang kok. Ya hilang. Jadi titik masalahnya itu di situ. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala tatkala mengatakan zawalul ainin najasa, beliau kan mengatakan di poin berikutnya tadi, ya alasannya karena syariat itu tidak mensyaratkan apapun, nggak jumlah, nggak alat, nggak ini, nggak itu. Cara berpikir beliau adalah cara berpikirnya Imam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama yang sepakat dengannya. Jadi syariat pernah menyebut air, syariat pernah menyebut waktu, syariat pernah menyebut apa ini? Tanah, pernah menyebut ini, berarti sembarang. Yang penting ini hilang. Dan itu pendapat yang lebih pas insyaallah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Tapi tetap anda katakan ya kawan, khilafnya ada. Khilaf di kalangan para ulama ini ada, dan di antara para ulama-ulama yang sering jadi rujukan teman-teman yani untuk berdalil, Imam Syaukani beliau di mazhab ini. Beliau di mazhab ini. Yani dalam banyak kitabnya, yani beliau mengatakan alatnya harus air. Kalau nggak air nggak boleh. Yani alatnya harus air, kalau nggak air itu nggak boleh. Oh, Yohanes ada masalah di sini. Jadi gambarnya begitu. Ini kalau mutawassithah. Jadi mutawassithah itu patokan beliau adalah hilangnya benda najis. Pokoknya benda najis itu hilang. Ain an-najasa, benda najis itu hilang, patokannya adalah hilangnya warna, hilangnya rasa, hilangnya itu. Itu menjadi dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Tabariyatan azanillahu wa iyyakum. Nah, kita sekarang beliau mengatakan illa fi najasatil kalbi, kecuali apa? Kecuali najisnya anjing. Ini kecuali najisnya anjing. Lah, kecuali najisnya anjing. Najisnya anjing ini meskipun ainun najasanya hilang, dia tetap nggak suci. Alasannya jadi adalah sabda Rasulullah SAW
idza walahul kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Apabila ada anjing yang jilat bejana salah satu dari kalian, maka basuh, cuci sebanyak 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Pembahasan tentang ini karena sekedar hilang ain itu nggak suci, berarti di atasnya itu istilahnya para ulama adalah mughalladzah, bukan sekedar najis biasa, najis yang berat. Wis hilang ainnya tetap najis, tetap najis. Nah, di titik ini najis mughalladzah itu apa saja? Najis mughalladzah itu apa saja? Najis mughalladzah dalam mazhab jumhur para ulama itu adalah anjing tok. Anjing tok. Dalam qaul Syafi'i, dalam qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, anjing sama babi. Anjing sama babi. Alasannya sangat masuk akal. Mereka mengatakan, iya dalilnya itu anjing tok. Tapi babi itu ya mughalladzah. Kenapa? Babi itu jelas-jelas najis. Nasson, dan para ulama sepakat nih babi itu najis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ajidu fima dalam surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs." Katakan tidak ada makanan yang haram kecuali bangkai, darah mengucur sama daging babi. Fa innahu rijs, karena babi itu najis. Para ulama sepakat kalau babi itu najis. Mereka hanya berselisih najis itu di level mutawassithah ataukah di level mughalladzah. Di level mughalladzah. Bagaimana ulama yang mengatakan bahwasanya itu mutawassithah najisnya? Yuk, karena tidak ada dalil khusus. Maka berarti hukum asalnya mutawassithah. Bagaimana cara para ulama Syafi'iyah berdalil dalam masalah itu? Mereka mengatakan anjing itu luwih apik timbang babi. Podo-podo najis, anjing najis, babi najis. Tapi anjing itu lebih bagus dibandingkan babi. Dari mana? Anjing itu oleh syariat boleh dimanfaatkan. Sedangkan babi total nggak ada pemanfaatan babi. Anjing itu masih boleh untuk berburu, masih boleh untuk jaga binatang, ternak, masih boleh untuk jaga tanaman. Jadi boleh memanfaatkan kambing, anjing kan itu, karena anjing itu binatang jelek, tapi mempunyai sifat bagus yang tidak dimiliki oleh banyak binatang. Sifatnya anjing itu sifatul wafa. Al-wafa itu memegang teguh janji dan gak akan pernah mengkhianati janji. Setia. Oh ya, setia. Setia ya. Ya benar ya, setia. Jadi dia itu doyan pitik. Tapi ini kapan dikongkon jogo kandang pitik, terus dia lapar itu rela mati asalkan gak mengkhianati majikannya. Tapi ini majikannya teko, terus pitik dikekno doyan. Ini itu anjing. Ini itu anjing, dan itu binatang yang mempunyai sifat yang semacam itu. Makanya orang-orang Arab itu nih disifati karo anjing seneng. Kalau di sifat itu, nih, sifat liane ya nesu. Lah, anjing itu kan anjing yang bisa begitu itu namanya anjing mu'allam. Anjing yang belum mu'allam, nggak peduli binatang ngomong joko, nggak pakai aku lapar ya pangan. Itu berarti durung lulus itu. Ini durung lulus sekolah. Anjing ini lulus sekolah itu, ya itu. Kenapa dibolehkan untuk berburu? Jadi anjing kalau mu'allam, teman sekalian, itu dia itu tidak akan ngejar binatang kalau nggak atas perintah majikannya. Dan kalau diperintah oleh majikannya akan dikejar dan nggak akan bunuh.
dia itu hanya melumpuhkan dan ditunggu sampai majikannya datang. Kalau harus membunuh, cuma dibunuh terus ditunggu di pinggir. Lapar, dibiarkan aja. Lebih baik dia mati daripada makan buruan itu. Nek engko majikannya teko, wis urip yo, saya urip tadi beleh. Atau mati ya, wis mati. Terus dipotong no sampile dikekno doyan. Tapi sebelum majikannya datang dia nggak akan makan. Itu sifat dimiliki oleh anjing. Kata mana ulama-ulama Syafi'iyah, loh, anjing itu lebih bagus daripada babi. Anjing itu sik koyo ngono, babi ku sifat apik blas. Anjing itu masih boleh dimanfaatkan dengan semacam itu oleh syariat. Babi nggak ada pemanfaatan. Lah kalau sesuatu yang ada pemanfaatannya itu saja najisnya itu mughalladhah, apalagi babi. Ini apalagi babi. Itu cara berpikirnya para ulama-ulama Syafi'i. Para ulama-ulama yang mengatakan, "Yo ora ngono." Yo ora ngono. Urusan anjing itu apa? Mempunyai sifat yang semacam itu urusan lain, gak urusan karo najis sama enggaknya. Yang kita bicarakan sekarang najisnya. Yani tatkala bicara najis, Allah tatkala bicara babi ngomong najis tok, pokoknya najis, dan hukum asal najis itu mutawasithah. Rasulullah SAW tatkala ngomong apa? Najis anjing itu najisnya khusus, dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Salah satunya itu yang dipakai tanah. Jadi kembali ke sini. Kalau begitu para ikhwan sekalian, najis mughalladhah itu dalam mazhab jumhur itu anjing. Sebagian ulama mengatakan anjing sama babi. Lah, kalau najis itu mughalladhah, bagaimana cara mencucinya? Cara mencucinya jelas. Ini cara mencucinya itu jelas 7 kali. Salah satunya campur tanah, bukan tanah tol ya. Salah satunya itu air campur tanah. Para ulama kita berselisih. Yang campur tanah itu yang mana? Pertama, salah satunya, yang terakhir, ini 3 riwet, ini pokok salah satunya ini 3 riwet. Ini Bang Dowo. Ini ngikuti aja beliau. Dah salah satunya. Jadi bukan tanah tok ya. Tanah campur air. Jadi gambarannya itu misalkan ono gelas atau ono baskom, ono air terus disilati sama anjing. Jadi itu dibuang terus dicuci. Lah, salah satunya itu air yang ada itu ambil tanah, itu digosok begitu terus dicuci, dibuang, dicuci lagi, dibuang, dicuci lagi, dibuang sampai 7 kali. Ini sampai 7 kali. Itu najasah apa? Mughalladhah. Lah, di 2 titik ini Syekh Sa'di ngomong, bicara. Ini saat itu berbicara. Ada satu najis yang lain yang nggak disinggung oleh beliau, yaitu namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang cara mencucinya nggak harus begini, nggak harus sampai zawalul ain, tapi ini disyaratkan harus ada dalil khusus dan tidak boleh diluaskan. Jadi syarat dari najis mukhaffafah ini ada dalil khas ala taharatihi, dalil khusus atas sucinya, yani meskipun ainnya nggak hilang, meskipun ainnya itu tidak hilang, yani ma'a adam zawal al-ain. Yani ada dalil khusus bahwasannya itu sudah suci dengan cara semacam itu meskipun ainnya belum hilang. Ainnya belum hilang. Beberapa contoh yang kita sebutkan tadi. Apa? Beberapa contoh ya, Wan. Istinja. Jadi ini BAB itu pas istinja itu najisnya jadi mukhaffafah. Tapi di luar istinja kembali ke mutawasithah. Ini. Kemudian kasus sandalmu khusus itu loh yo. Jadi nek di luar itu aja. Khusus sandal kotoran manusia itu nek keinjek sandal, khusus sandal, maka najisnya menjadi mukhaffafah.
Karena cukup digosok-gosokkan ini. Lah, ini digosok-gosokkan cukup terus sampean gak patek pantes siram banyu. Lebih bersih. Itu kan cuma cukup dengan cara semacam itu. Kasus yani anak katakan tadi kasus na'al. Kasus lagi zail al-mar'ah. Buntute wong wedok. Ngono ta buntut? Nyono buntute pelambi maksudnya. Jadi kan kata Rasulullah SAW tatkala beliau bicara kepada para sahabat, beliau mengatakan, "Yani izarul mu'min nisfus sak." Izarnya pakaian bawahan seorang mukmin itu setengah betis. Itu setengah betis. Yani kata Ummu Salamah Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, lah yang perempuan gimana? Kok setengah betis?" Ngono ya. Kata Rasulullah, yang perempuan tambah hono 1 siber. Siber itu sak mini. Dari setengah betis ya. Sak siber itu berarti pas poloan. Pas apa iki jenenge? Pas mata kaki. Ini pas mata kaki. Kalau pakaian wanita itu pas mata kaki itu sebenarnya enggak kelihatan. Jadi karena kan lebar toh, sebenarnya enggak kelihatan. Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, masih kelihatan itu kalau cuma 1 siber." Kata Rasulullah SAW, "Ya wes tambah no 1 zira." Zira itu sini. Dari jari yang paling ujung sampai siku. Ini 1 zira. Ini 1 zira. Tambah no 1 zira itu dari mana? Dari tengah betis. Ojo dari mata kaki. Iku manten iku. Ini iku manten. Dari nek tambah 1 siber. Itu masih sampai hanya di mata kaki. Lah ya wis tambah ono 1 dhira dari pertengahan tengah betis. Tengah betis yo. Ya kira-kira nyapu jalan titik lah. Nyapu jalannya sekitar segini. Sekitar segini. Lah, yang pakaian wanita yang sampai nyapu jalan itu namanya zail mar'ah. Zail itu aslinya buntut, tapi ora pantes dijenengi buntut. Terus pokoknya ujung pakaian wanita. Ini ujung pakaian wanita. Ya. Lah, ujung pakaian wanita itu para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Madinah itu kan kampung. Madinah itu kampung. Ini kampung. Apa mana zaman itu? Ini. Mana zaman itu. Lah, lumrahe kampung. Ya wis buang sampah itu di mana? Buang sampah ini beri nama. Terus kalau sing munguti, obong. Kadang-kadang turun hujan turun dikit ngono yo nyeret. Kadang-kadang kotoran ku sampai di jalan. Kadang-kadang yo ono asu lewat ngono terus BAB. Jadi kadang-kadang yo ono pokoknya benda najis. Lah orang kalau jalan kan enggak kroso. Pokoknya jalan. Kalau kemudian ternyata orang itu jalan kok mendapati di bawahnya itu ada sesuatu yang najis, kata Rasulullah SAW, ya sudah biarin aja, pakai aja jalan. Dipakai aja jalan, nanti dia itu kan tergeret tanah, tergeret opo, hilang dewe menjadi suci. Menjadi suci. Kok gak ganti pakaian Ustaz? Pakaian nih sopo zaman itu. Saiki lah wedok pakaian sak lemari. Yang biyen pakaian siji. Ya wis itu namanya zailul mar'ah. Lah, titik-titik ini itu sebenarnya masuk dalam najasah mukhaffafah. Tapi karena saking khususnya para ulama gak nyebut ini. Kan kasusnya semuanya itu najis biasa, hanya kondisi khusus. Najis biasa sebenarnya najis biasa, najis mutawassithah. Tapi kondisi khusus, kondisi kita. Jadi kondisi ini aja. Lah kalau kotoran itu kena pakaian wanita yang sini, yo mutawassithah, bahasanya itu zail yang bawahan itu tok. Ini. Makanya yang kondang di kalangan para ulama pembahasannya itu pada najis mukhaffafah itu adalah baul as-sabi az-zakar alladhi lam yat'am ta'aman
Jadi yang kondang di kalangan ulama najis homomofa ya satu ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini itu najis biasa, hanya kondisi khusus. Di luar kondisi ini ya jelas najis biasa. Lah, kalau ini itu kondisi umum. Mau kena apapun zatnya itu adalah najis mukhaffafa. Zatnya. Kalau ini kan zatnya itu najis mutawassithah, tapi kondisinya yang mengharuskan dia menjadi najis mukhaffafa. Kalau ini itu zatnya itu najis mukhaffafa. Zatnya. Apa itu? Kencingnya anak kecil, bayi yang laki-laki, ar-radhi, yang masih nyusu, yang belum makan makanan apapun selain air susu. Jadi syaratnya itu satu, kencing. Yang kedua, bayi, orang gede. Yang ketiga, bayi itu laki-laki. Yani bayi laki-laki itu harus masih nyusu 4, gitu ya. Yang kelima, belum makan makanan apapun kecuali air susu. 5 syarat. Jika 5 syarat ini terpenuhi, maka najisnya benda itu namanya najis mukhaffafa. Pertama ya, kencing, bukan BAB. Kencing. Yang kedua, kencingnya itu kencingnya bayi, bukan kencingnya orang dewasa. Yang ketiga, bayi itu harus bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Yang keempat, bayinya itu harus masih menyusui. Mesti menyusu, gitu ya. Enggak bayi-bayi mesti umur orang tahun, 3 tahun. Tapi bayi masih nyusu. Yang kelima, belum makan makanan apapun. Jadi belum makan makanan ini apapun. Jadi belum makan itu artinya ya belum makan. Belum makan itu artinya ya jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh bayi itu kan ada 3. Bayi umur saulan, umur ngulan, umur sehari, umur 2 hari. Bayi yang masuk ke dalam, kok bayi yang masuk? Jadi sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya bayi itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jadi masuk tadawiyan, masuk untuk pengobatan. Ini gak dianggap, karena dia bukan makanan, dia itu untuk berobat. Contohnya apa? Sakit dikasih madu, sakit dikasih opo, ini diombeni madu, diombeni opo, tapi itu bukan makanan sebenarnya. Dia mengkonsumsi itu sebagai obat, maka nggak masuk di sini. Terus sudah makan, terus minum madu, belum, karena itu untuk berobat. Yang kedua, tahnik. Tahnik itu pas metu bayi itu kan sunahnya dikasih rotop atau korma. Itu jelas-jelas makanan masuk, tapi itu bukan untuk ta'am, bukan untuk makanan, tapi untuk tahnik. Nah, yang benar-benar masuk sebagai makanan, yang baru itu yang namanya, yang apa ya, makan. Yang baru itu yang namanya makan. Ini sebagai makanan. Lah, bayi di titik itu, ya berarti memang bayi itu gede wisan, bukan bayi saumur 2 wulan, 1 wulan, 2 wulan, 3 wulan. Bayi sing wis oleh ya wis dikasih MPASI. Makanan pendamping untuk ono bubur, ya ono biskuit, ya ono apa gitu. Kira-kira umur berapa berarti? 8 bulan, 6 bulan. Di atas 6 bulan. Kira-kira bayi-bayi di umur-umur itu kan wis mangan dalam arti wis mangan tulang bendino, ya wis opo, ya semacam. Di bawah itu kan aturan kebidanan sendiri juga bayi itu asito. Kalau sampai ada sesuatu yang masuk, kemungkinan besar adalah karena obat, karena tahnik maupun yang semisalnya. Ini. Baik. Pertanyaan lanjutan. Ghairul laban. Selain air susu. Air susu di sini, apakah air susu ibu etok atau air susu ibu dan manusia yang lain, ataukah pokoknya air susu meskipun susu binatang? Untuk yang pertama dan yang kedua itu jelas, karena itu susunya manusia.
Yang ketiga itu sedikit ada diskusi di kalangan para ulama. Yani dalam mazhab Syafi'iyah, susu umum, pokoknya susu. Meskipun susu binatang. Dan dengan ini kita jawab kasus yang sering muncul di negeri kita. Ustaz, roto-roto bayi itu, ini hari pertama, hari kedua ibu air susu ibu belum keluar. Dikasih susu formula. Itu sudah dianggap keluar dari kaidah ini apa belum? Tergantung. Susu formula itu susu ataukah creamer? Ini. Yani ini campuran itu masih dianggap susu ataukah sudah dianggap bukan susu? Kalau itu masih dianggap susu sapi ya, susu kambing atau yang semisalnya, maka dalam mazhab Syafi'iyah, yani anak kurang telaah di mazhab-mazhab yang lain, maka dia itu masih ikut kaidah ini karena masih susu tok. Tapi kalau yang ada di susu formula itu bukan susu atau campurannya banyak, maka berarti dia sudah keluar dari kaidah ini. Karena berarti sudah makan 2-3 hari. Ini sudah makan 3 hari. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi itu gambaran yang ada. Itu gambaran yang ada. Wallahu alam bissawab. Nah, ya, ada masalah ya, Wan, ini? Yang najis karena istinja kan pembahasannya itu namanya istinja toh. Iya, yang ya. Tapi kan kalau udah nempel pakaian, kalau lepasan kita ada anunya, masih bekasnya gitu. Cara membersihkannya kan enggak dianggap najis. Najis mutawassit. Ya kan enggak disebutkan cara membersihkannya. Ya. Jadi kita katakan ya, kemarin saya katakan. Jadi istinja itu masih dianggap istinja apabila terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama belum keluar dari mahal, belum pindah tempat. Belum pindah tempat ya nek pipis yo isek di pucuke iku. Nah nek BAB itu isek di tuburnya. Nek kalau sudah pindah tempat itu sudah berubah menjadi mutawassithah. Sudah tidak lagi istinja. Gambarnya begini. Ono wong pipis ya. Pipis gitu terus nyiprat kena paha, kena sini, kena betis. Maka yang bisa dibersihkan pakai watu, tisu, itu yang di pucuk dzakar itu tok. Yang nempel ke sini itu sudah menjadi mutawassithah. Itu harus pakai air. Atau pakai sesuatu yang menghilangkan ain. Nek tisu tok kan ora iso. Itu mesti mampu. Bisa ada ambu. Ini tisu basah mungkin. Itu kan ono telese. Tisu basah itu mungkin. Tapi mosok murah-murah kok tisu basah. Ya semacam itu. Lah, tatkala kemudian orang yang istinja itu kemudian yani dipakai wis istinja ngono. Yani istinjanya itu dia suci, tapi tatkala kena kain dan itu jelas-jelas ono bekase, maka yang di kain itu yani menjadi mutawassithah, harus dihilangkan zawalul lain. Ini wallahu a'lam. Baik, lanjut ya. Wal asya'un najisatu, benda najis itu baulul adami. Benda najis itu ada beberapa macam. Jadi hukum asal benda najis itu teman-teman sekalian, misalkan benda najis itu al aslu fil asya' at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Nggak boleh diklaim ini najis, itu najis kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah najis. Benda-benda yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya itu najis, pertama baulul adami, kencingnya manusia mutlakon,
kencingnya manusia secara mutlak. Kencingnya manusia itu kencingnya laki-laki, kencingnya perempuan, kencingnya bayi, kencingnya anak kecil, kencingnya orang dewasa, kencingnya orang tua, pokoknya kencing. Maka itu najis. Jadi hanya nek kencingnya bayi laki-laki yang ini itu najisnya mukhaffafah, tapi tetap najis. Yang lainnya najisnya mutawassithah. Dan ini ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ditanya apa dalilnya Ustaz? Ya dalilnya. Jadi kalau sudah ijma itu enggak usah bakas dalil, jelas masalahnya. Kalau sudah ada ijma di kalangan para ulama sepakat itu sudah selesai. Karena nggak mungkin mereka sepakat tanpa dalil. Tapi kalau kita sebutkan dalilnya, ya dalilnya banyak. Pertama hadis Arabi yang pipis dek pojok masjid. Yang kedua hadis tentang Rasulullah SAW itu gendong bayi kemudian dipipisi, kemudian disiram oleh Rasulullah dengan air dan macam-macamnya. Macam-macamnya itu ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya kencingnya manusia itu najis. Dan itu sepakat di kalangan para ulama. Hanya membersihkannya saya katakan tadi, kalau itu najis mutawassithah pokoknya zawalul ain. Adapun kalau itu najis mukhaffafah, jadi kalau najis mukhaffafah maka nggak harus dicuci, tapi cukup rosh. Apa itu rosh? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yani yusal baulu al-jariyah wa yurash baulus sabi, baulul hulam. Pipis anak perempuan kecil itu dicuci. Ghusl. Ghusl itu syaratnya harus ada air yang netes. Jadi harus ada air yang sampai netes. Jadi ini kena pipis ngono ya, arep ganti kok iman-iman pojok tok ngono ya. Maka ambil air gerujuk begini diperes. Pokoknya ada air yang netes itu berarti najis ikut hilang. Itu ghusl. Minimal ghusl itu ada air yang netes. Ya mau dikucek mau ora dikucek. Pokoknya ada air yang netes itu namanya ghusl. Lah, adapun kencingnya anak laki-laki yang inilah ya, yang terpenuhi syarat ini, itu ada 3 riwayat. Yani yurash, yunlah, yani yutba. Yutba itu disusul, diikuti, disusul. Yunlah itu bisa berarti dibasahi, bisa berarti yani dibasuh. Yurash bisa berarti dipecirki. Riwayat ini harus digandeng jadi satu untuk menentukan yang diinginkan Rasulullah itu apa. Para ulama kita mengatakan kalau kita gandengkan 3 riwayat ini, maka makna 3 ini adalah kain yang sesuatu yang terkena kencing ini itu yutba'u bil ma hatta ya'ummahu. Jadi misalkan arepe salat ngono ya, bahkan sapi. Jadi anaknya nangis, arepe digendong. Begitu dipegang, teles. Ternyata pipis. Teles segini. Bagian sini itu teles. Basah, ternyata pipis. Anaknya masih umur 2 bulan, laki-laki. Dan terpenuhi syarat ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu harus dibasahi. Semua yang terkena pipis itu dibasahi pakai air, meskipun nggak ada setetes pun yang netes. Itu sudah suci. Dan dicuci Ustaz, ya tambah api. Cuci. Nah, di sini titik yang harus dipahami. Kesalahan yang menyebar itu diperciki. Nah, kata-kata diperciki itu yang roto-roto orang mati bener. Prakteknya kan enak, prut ngono. Kayak sholat. Mana? Kalau diperciki itu roto, ini loh. Sampai roto, ya itu berarti maknanya benar. Karena intinya itu adalah an ya'ummahu bilma. Sesuatu yang terkena najis itu sekarang disusul pakai air. Meskipun nggak sampai netes, nggak usah diperes. Dan itu titik beda antara
najasah mukhaffafah dengan najasah mutawassithah. Najis yang mukhaffaf dengan najis yang mutawassit. Kalau mutawassit itu harus ghusl. Ghusl itu harus sampai digerucuk sampai netes. Ini sampai netes. Kalau ini yang penting dibasahi pakai air, tapi roto. Ini semua itu roto dengan air. Wallahu a'lam. Itu baulul adami. Yang kedua, aziratuhu bi'abi. Kotoran manusia. Kalau ini mutlak semuanya itu najisnya itu apa? Mutawassithah. Kono sing najise mukhaffafah. Dan itu juga kesepakatan di kalangan para ulama-ulama kita. Dan itu jelas ya. Insyaallah kalau sing mempermasalahkan kalau masalah ini kotoran wong najis itu sudah mempermasalahkan. Itu jelas sekali itu. Semua orang ngerti. Yang ketiga, ad-dam, darah. Illa annahu yu'fa anid damil yasir. Hanya saja dimaafkan kalau darah itu sangat sedikit. Dimaafkan kalau darah itu sangat sedikit. Wa mithluhu, dan termasuk di antara hukum najis ini adalah ad-dam al-masfuh minal hayawanil ma'kul. Darah yang mengucur dari binatang yang halal dimakan. Dunal ladzi yabqa fil lahm, bukan yang masih ada di daging. Wal uruk, dan urat. Fa innahu tahirun, karena itu suci. Ini karena ini itu suci. Baik, pesan masalah ini. Sekarang kita bahas darah. Darah itu para ikhwatin ajanillahu wa iyyakum. Ad-dam. Mati. Ini kipas angin ya? Darah itu ada 3. Ad-dam al-kharij minas sabilain. Ad-damul khariju minas sabilain. Darah yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu ya jalan depan sama jalan belakang, kubul dan dubur. Contohnya haid, nifas, istihadah, ambayan, pemeneh. Pokoknya itulah. Pokoknya darah itu keluar dari 2 jalan. Darah ini nggak boleh dibahas, jelas, sangat jelas. Kalau darah ini itu jelas-jelas najis, ijma'an, dan tidak ada pembahasan di kalangan para ulama. Jelas sekali ini. Tapi ya, yang ketiga, ad-dam, yakni al-halal, darah yang halal dimakan. Darah yang halal dimakan. Darah yang halal, konsekuensi dari halal berarti suci. Gak mungkin benda halal kemudian najis. Darah tapi halal dimakan. Apa itu darah yang halal dimakan? Ad-dam ghairul masfuh. Jadi karena tatkala Allah Subhanahu wa taala bicara tentang makanan yang haram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan au daman masfuha, atau darah yang mengucur. Dari darah yang haram itu darah yang mengucur. Adapun darah yang tidak mengucur itu halal. Dan darah, yani adam ya huwan, adam, darah yang ghair masfuh, yang tidak mengucur. Darah yang tidak mengucur itu halal. Dan darah yang tidak mengucur ini 2. Yang pertama, darah yang tidak mengucur bidzatih, memang aslinya dia itu nggak ngucur. Contohnya ati sama limpa. Itu yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kita 2 darah, 2 bangkai. Yang 2 darah itu al-kabidu wa tihal, ati
sama limpa. Ati itu gumpalan darah, limpa itu gumpalan darah. Tapi memang dari asli nih, dari aslinya memang itu adalah gumpalan darah yang tidak mengalir, yang tidak mengucur gitu. Maka halal dimakan berarti suci. Halal dimakan berarti suci. Yang kedua ya ikhwan, ad-dam al-mutabaqqa fil laham. Itu yang boleh saya katakan itu tadi. Darah yang nyisa di daging atau urat pasca disembelih. Pasca disembelih. Apabila darah itu nyembelihnya normal dan keluar normal, maka darah itu suci. Jadi sembelih toh, binatang itu kalau disembelih, itu kan yang sunnah nyembelih itu terpotong 4 hal. Jalur makanan, jalur minuman, jalur nafas, jalur makanan, 2 urat nadi. Jadi al-hulqum wal milli wal wadajain. Ini sunnah. Yang wajib 2. Jalur makanan sama jalur nafas. Yang wajib itu 2 potong. Kalau sampai 2 yang satunya itu gak kepotong, itu pada tataran makruh tapi halal. Makruh tapi halal. Nah, kenapa? Karena kalau sudah kepotong begitu, itu mengucur, turun gitu. Terus toh mengucur itu kayak belek pas hari raya loh, mengucur terus. Nah, tatkala mengucur, maka darah itu keluar. Otomatis ya ono sisane. Bukti ini pas di PTT itu ya ono darah. Jadi pas sudah dibungkusi plastik kemudian dicuci ngono ya. Ini masih ada darahnya. Darah itu darah yang ghairul masfuh. Darah yang tidak mengalir, maka darah itu suci. Saya katakan ya ikhwan, kalau nyembelihnya darahnya itu keluar. Adapun kalau disengojo ben gak metu, meskipun sudah dibeleh tetap haram. Karena berarti makan darah. Gimana gambaran nih? Beleh pakai pisau yang membara, panas. Yo, beleh ini ciri-ciri nih daging nih ono getahnya akeh ku gurih. Ciri ini nggak ngerti aku ya bang. Katanya. Jadi nyembelih itu pakai pisau. Pisau itu memang bari panggang itu membara itu terus sering. Jadi begitu di sembelih no, yo urat-urat itu langsung apa? Langsung nutup. Jadi ya binatang itu kerut terus mati, tapi darahnya nggak keluar. Darahnya itu nggak keluar. Terus dibiarkan beberapa waktu, baru dipeteti. Daging binatang itu haram. Kenapa haram? Sebenarnya dia makan darahnya seharusnya keluar. Dia itu tatkala makan daging itu adalah makan di dalamnya ada dam yang masfuh. Dan dam yang masfuh itu haram. Dam yang masfuh itu haram. Contoh yang kedua, beleh pitik setelah dibeleh dikini disiapno air panas. Air mendidih itu beleh lempar. Ngono yo. Darah belum sempat keluar, langsung beku di dalam. Ayam itu haram. Kenapa? Tatkala dia makan daging ayam itu sebenarnya bukan makan daging, makan daging karo makan geteh. Cirine lebih gurih, cirine aku ya rapat ero. Ini. Tapi unsurnya dia makan darah yang mestinya keluar. Itu satu hukum dengan ono sapi dibeleh terus ditadai. Darahnya itu ditadai. Bareng ngono terus apa ya? Ndak apakno ngono lho ben beku. Terus engko dadi dideh kaya ati ngono rasane jirene. Mungkin itu semacam itu. Semakna. Bedanya ini metu dibekukan, yang ini belum sempat keluar beku. Tapi beku ini di dalam itu disengaja. Ini beku ini di dalam itu
disengaja. Lah, di titik ini para ikhwah, di titik ini maka haram. Nah, adapun kalau pitik wis normal, wis normal lah, wis kelekut normal sebetul kabeh. Terus ada sisa. Lah ya wis monggo disate ya monggo, wis kan disate kan bisa ono darah itu. Wong enggak dicuci toh, sate dicuci ora pati enak. Ini masih ada darahnya. Lah itu halal. Jadi yang semacam itu ini adalah sesuatu yang halal. Lah, darah yang halal itu hukumnya suci, otomatis. Jadi karena kullu halalin tahir. Semua benda yang halal itu mesti suci. Meski tidak semua benda suci itu halal. Yang halal mesti suci, tapi tidak semua yang suci itu halal. Apa contoh nih? Oke, benda suci gak halal. Neker, koral, semen, itu suci, tapi yuk haram dimangan. Ini gak percaya manganan aja. Bubur semen, langsung mencret mending. Buku kuburan itu salah. Jadi, lah, ini darah yang ketiga ya. Jadi kita selesai di titik ini, selesai di titik ini. Ini nggak terlalu dibahas oleh para ulama, kan ini jelas. Darah yang ini itu jelas. Sekarang kita darah yang sini, darah yang tengah. Darah yang tengah ini bukan darah ini, bukan darah ini. Bukan darah yang keluar dari dua jalan, bukan darah haid, nifas, istihadah, terus ambeien, bawasir itu ya. Juga bukan darah ini. Tapi darah-darah yang lain. Darah-darah yang lainnya. Misalkan orang luka di sini terus ngerewes, ngucur darah, mimisen, keluar darah. Belai pitik, terus cipratan darah. Belai kambing, cipratan darah. Itu kan darah yang nggak ini. Apa hukumnya darah itu? Kata Syekh Sa'di, beliau mengatakan darah itu najis. Apa kata beliau? Yani adam darah. Tapi nek dituwi pol, ya ora apa-apa. Contoh. Ini contoh. Yuk misalkan ono wong itu luka yo, terus kebatal, kukuri terus, lecet kan keluar darah loh, tapi yasir itu titik tok, untuk ini itu titik, ini itu najis, tapi ma'fu itu yo dimaafkan, najisnya najis, kata beliau loh. Jadi dalam madhabnya beliau itu najisnya najis, tapi ma'fu dimaafkan. Yos mirip-mirip tai cicak. Tai cicak itu najis loh ya. Najis, tapi ma'fu dimaafkan. Tapi nek sampean ngumpulno tai cicak sak piring. Yo najis. Ini kurang gawe. Jadi nusat tai cicak itu ma'fu. Terus dikumpulno sak piring. Itu enggak lagi ma'fu itu. Yang ma'fu itu tengah-tengah sholat kejatuhan tai cicak. Ya, cicak kan orang ngerti nggak dewi sih, sembarangan kadang-kadang itu. Lah najis, tapi maafu. Ya darah tadi itu dalam mata beliau najisnya najis, tapi maafu itu dimaafkan. Ya sudahlah dimaafkan. Karena sedikit itu cuman beliau, yani illa annahu yu'fa anid damil yasir. Tapi tetap najis. Jadi yang kedua ini selain ini itu najis. Jadi itu najis. Yang berat ya ikhwan, yang harus dipahami. Banyak para ulama yang mengklaim ini najis ijma'an. Jadi dam yang ada di sini. Dam yang titik ini ya, antum bukan ini. Darah mimisen, darah luka, darah belai ayam, darah belai kambing. Darah-darah itu yang nyiprat dan macam-macamnya itu di mazhabnya beliau najis. Adakah khilaf dalam masalah ini? Adakah perselisihan dalam masalah ini? Banyak para ulama yang mengklaim ijma. Banyak para ulama yang mengklaim
ijma. Ijma kalau itu najis maksudnya. Ijma kalau itu najis. Ana sudah capek mencari khilafnya, tapi gagal. Dan yang mengklaim adanya ijma itu puncak-puncak Himalayanya ilmu. Puncak-puncak Himalayanya ilmu. Sekelas Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudama, yani Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Zaman sekarang Ibnu Bas, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin. Semuanya mengatakan di kitab-kitab mereka, ajma'al ulama anna dama najisun. Lah, yang paling tertua yang mengklaim ijma itu Ahmad ibn Hanbal. Dulu anak itu sempat lama ngomong suci, mengikuti Syalbani rahimahullah. Tapi semakin ditelaah masalah itu, semakin mengguncangkan yani pendapat itu. Apa yang anu selalu pikir, apa yang harus kita katakan setelah yani para puncak-puncaknya ilmu itu ngomong ini? Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma' mengatakan ad-damu najisun ajma'u ala anna ad-dam najis. Para ulama sepakat darah itu najis. Anda bacakan di sini. Beliau mengatakan kitab ini judulnya Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Jadi Manhajis Salikin yang ada di tangan antum itu, tapi ini sore ditulisi dalili karo Syekh Abdullah Lanzi. Anda bacakan ya. Wali ijma'il ulama ala dzalik. Dan para ulama sepakat bahwasanya darah itu najis. Kalau Ibnu Hazm, berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala hidup di tahun 400-an, 300-400. Yo, dulu sekali, 1000 tahun sebelum kita. Beliau mengatakan ittafaqu, para ulama sepakat ala annal katsira minad dam ayyi damin kan. Yani para ulama sepakat bahwasanya darah itu kalau banyak, bukan darah yang dikit tadi. Ayyang kana damkan, darah apapun. Hasya dam as-samak, selain darah ikan. Selain darah ikan. Wa ma la yasilu damuhu, dan yang tidak ngalir darahnya, maksudnya darah yang ghairu masfuh, itu najisun. Para ulama sepakat kalau itu najis. Baik. Nukilan ini pun datang dari Al-Imam Ibnu Taimiyah, dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Umdah. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qudamah itu punya kitab Al-Umdah fil Fiqh. Kitab itu disyarah oleh Ibnu Taimiyah, judulnya Syarhul Umdah. Di kitab Syarhul Umdah, Al-Imam Ibnu Taimiyah menukil dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yani beliau mengatakan, Su'ila Ahmad, Imam Ahmad ditanya, Al-Qayhu wad-damu indak, yani sawa, yani ya Imam, muntah dan darah menurut pendapat jenengan itu sama apa enggak? Ini pertanyaan orang kepada Imam Ahmad, dan semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Ahmad itu ditulis setelah beliau meninggal dunia. Imam Ahmad itu mempunyai pendapat yang aneh pada waktu beliau ngajar, gak boleh ditulis keterangannya. Leono beliau ngajar, sono wong nulis sapa ini. Ini sopo aku ikut sampai tulis. Nah, tapi nek kita ngikuti Ahmad yo entek donya. Siapa ana? Saya itu manusia biasa. Sekarang berpendapat bisa berubah. Jangan tulis apapun dariku kecuali kalau saya sampaikan hadis. Haddatsana itu tulis. Tapi nek kapan ngikuti Ahmad yo entek donya. Wong gaya-gaya kita nulis lali, kan nulis. Nulis lali, kan nulis teman-teman. Setelah beliau meninggal dunia, murid-muridnya itu rembukan. Ilmu beliau itu lautan.
Nek kalau nggak kita tulis, hilang nanti. Lebih beliau ngelarang, wes rapopo. Akhirnya sepakat, muridnya ku sepakat melanggar larangan gurunya. Murid rodo ora patek bener tapi ya rodo bener. Ini. Ya aku salah di jalan yang benar. Mereka nulislah masing-masing itu mencoba nginget-nginget. Beliau pernah ditanya apa? Jawabannya opo. Jadi semua Abu Dawud Sistani, penulis Sunan itu kan muridnya Imam Ahmad. Anaknya sendiri Abdullah, anak sendiri Soleh. Yani Al-Khalal, Al-Athram, Ibnu Han, yani. Dan ya dan macam-macamnya. Murid-murid utamanya itu semuanya nulis dulu sang guru pernah ditanya ini jawabannya ini, pernah ditanyain jawabannya ini. Ngono toh, pokoknya ngiling-ngiling pertanyaan kan nggak ada rekaman zaman itu. Dan nggak boleh nulis, sehingga nggak ada catatan. Ngandalkan, yani ingatan, ngandalkan ingatan. Lah kitab-kitab semacam itu yang kemudian masyhur dengan nama Masailu Ahmad. Pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepada Ahmad bin Hanbal. Dan itu banyak. Kitab-kitab Masail Ahmad itu banyak sekali. Ya, seiring dengan murid-muridnya semuanya nulis kitab yang sama. Su'ila Ahmad, Imam Ahmad ditanya tentang muntah. Apaan kok muntah? Jadi nanah sama darah. Nanah sama darah. Menurut pendapat jenengan sama apa mboten? Apa jawabannya Imam Ahmad? Ad-damu lam yakhtalif fihi nas. Nek darah enggak ada perselisihan manusia. Maksudnya akan najisnya. Wal qaih qad ikhtalafa an-nasu fihi. Adapun nanah para ulama berselisih. Imam Ahmad mengatakan najis, banyak para ulama mengatakan suci. Kalau nanah yang warna kuning itu loh. Adapun darah kata beliau tidak ada perselisihan di kalangan para ulama kalau itu najis. Beberapa kali Anda diskusi masalah ini, Anda minta jawaban dari asatidah yang masih bertahan untuk mengatakan suci. Dan itu pendapat Syalbani dan para ulama-ulama yang lain. Yani, oke lah ya akhwan, Anda juga pernah berpendapat dengan pendapat antum. Anda, yani kalau dilacak rekaman-rekaman kajian Anda yang dulu, itu Anda mengatakan suci. Tapi semakin ke belakang semakin bingung, semakin goncang Anda dengan pendapat itu. Ya, semakin goncang dengan pendapat itu. Karena orang sekelas yang Anda katakan tadi, sekelas mereka mengatakan para ulama sepakat. Yani kalau darah itu najis. Yang paling rumit itu adalah nukilan dari Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu hidup setelah tabi'ut tabi'in. Sudah lewat zaman tabi'ut tabi'in karena beliau hidup di tahun 200-an. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Berarti yang beliau maksudkan adalah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, saya nggak menemukan ada perbedaan pendapat tentang darah itu najis. Maka sering tatkala banyak diskusi Anda katakan, tolong ya akhwah, tunjukkan kepadaku sesuatu yang bisa membatalkan nukilannya Ahmad bin Hanbal. Tunjukkan kepada Ana satu asar sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mereka mengatakan darah itu suci. Kalau ada, maka nukilan dari Ahmad batal. Dan dengan itu kita akan mengatakan masalah ini perselisihan di kalangan ulama. Kalau sudah perselisihan, titik pandangnya dalil. Tapi kalau sudah ijma', dalil itu harus ditutup. Kenapa? Kalau sampai ada dalil yang secara zahir menyelisihi ijma', berarti bukan itu maknanya. Maknanya lain. Jadi maknanya lain. Taib, Ustaz, dalam Sahih Bukhari. Sebagian teman itu goyang macam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Ustaz. Dalam Sahih Bukhari yang mana? Anak tuh katam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari yang mana? Yang itu maksud hadis itu hadis tatkala perang itu di awal-awal kitab Shalah. Ini di awal-awal kitab Shalah yang dimaksudkan para sahabat sholat dengan bawa pedang yang berlumuran darah itu toh. Dengan membawa pedang yang berlumuran darah. Dan sebagian mereka itu sholat sambil lukanya itu masih mengucurkan darah. Berarti boleh Ustaz, berarti nggak najis Ustaz. Mana yang menunjukkan nggak najis? Hadis itu hanya menunjukkan
bahwa orang sholat itu membawa darah yang najis itu sah. Tapi menunjukkan bahwasanya darah nggak najis enggak. Ini. Yang kedua, nek sampeyan ngerti hadis Bukhari, opo sekelas Ahmad orang ngerti? Ini. Nek sampeyan ya ngerti, opo sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari. Ini orang ngerti dalil itu. Yo ngerti Ustaz. Baca Fathul Bari. Yang dan apa keterangan Ibnu Hajar tentang hadis itu? Sama sekali gak nyinggung najis. Pembahasannya hanya situ. Jadi orang itu kalau luka silakan sholat dan sholatnya tetap sah meskipun ada darah yang mengucur. Dohir dari ucapan beliau malah mengatakan meskipun darahnya najis ngucur tetap sah. Dohirnya. Meskipun kata-kata darah najis di situ nggak ada, tapi beliau menukil bahwasanya darah itu najis ijma'an. Dari itu najis ijma'an. Maka sering anak katakan, lah pendapat antum Ustaz, anak katakan najis. Sampai antum berhasil mendatangkan yang membatalkan nukilannya Ahmad ibn Hanbal. Yang membatalkan nukilannya Ahmad ibn Hanbal dan nukilannya mereka. Tapi dari mana jalannya ya? Buntu ya. Nah, kalau anda mikirnya itu buntu. Kalau orang sekelas Ibnu Hazm, Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Taimiyah, yani Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, yani sekelas mereka, Ibnu Munzir anda katakan tadi, orang-orang sekelas mereka sampai mengatakan ijma, itu berat untuk dikatakan tidak terjadi ijma. Tidak terjadi ijma. Nukilan saya tadi itu dari maratibul ijma. Dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, itu termasuk orang yang diakui oleh para ulama. Kalau nukil ijma itu diakui. Terus ngono wae dikritis habis-habisan sama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mempunyai kitab Maratibul Ijma. Yani apa saja yang itu ijma para ulama. Yani beberapa berikutnya di zaman Ibnu Taimiyah, beliau melihat kitab Maratibul Ijma. Ada beberapa yang salah. Menurut Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab kritik terhadap kitab apa? Maratibul Ijma-nya Ibnu Hazm. Dikasih judul Naqd Maratibul Ijma, kritikan terhadap kitab Maratibul Ijma. Di beberapa titik, jadi ini bukan ijma karena ada khilaf ini. Ini bukan ijma karena ada khilaf ini. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Di titik nukilan darah ini Ibnu Taimiyah diem, gak ngomentari. Beliau diem di titik ini. Berarti jadi beliau setuju dengan nukilan itu. Dan di Majmu' Fatawa, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil secara tegas bahwasanya darah itu najis ijma'an. Najis yani ijma'an. Wallahu alam. Ini bisawab tentang masalah itu. Yang anda tutup pengajian ini ya talim ini dengan yang dikomentari oleh Syekh Abu Malik. Syekh Abu Malik itu ulama yang sangat perhatian dengan masalah fikih. Yani penulis Sahih Fikih Sunnah. Kitab kondang itu. Ini Sahih Fikih Sunnah. Tapi kitabnya tebal 4 jilid, jadi dipakai untuk kajian ya ora pantes. Ini. Oh, sampai butuh umur Nabi Nuh nih ngaji kitab itu. Lah piye kitab tipis kok gak barbar. Ini ngaji kitab itu kan butuh umur Nabi Nuh. Beliau itu pada waktu ngomong masalah darah itu lucu, beliau mengatakan. Beliau menyebutkan khilaf. Karena mau nggak mau diakui, khilaf itu muncul belakangan ini. Dari kalamnya Al-Albani dan dari kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dalam Syarhul Mumti', Syekh Ibnu Utsaimin itu mengatakan darah itu suci. Dan Syekh Al-Albani di beberapa kitab malahan mengatakan bahwasanya darah itu suci. Kemudian beliau menukil pendapat para ulama-ulama yang lain. Nah, beliau menukil dalil-dalil dipakai oleh Syekh Al-Albani, dalil-dalil dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dan beliau menukil dalil-dalil dipakai oleh jumhur para ulama. Tapi di ujungnya mengatakan, tapi khilaf di atas menjadi gak fungsi dengan adanya nukilan berikut. Lalu beliau nukil kalamnya Ibnu Abdul Bar, nukil kalamnya Ibnu Hajar, nukil kalamnya Ibnu Qudamah, nukil kalamnya Ahmad, yang anak katakan tadi nukil kalamnya Ibnu Hazm, rahimahullah ta'ala. Beliau di ujung pembahasan beliau mengatakan, maka saya katakan bahwa darah itu najis. Setelah selama 20 tahun aku bertahan, darah itu suci.
Setelah selama 20 tahun aku bertahan dari itu suci. Dan saya akan bertahan dengan pendapat ini sampai ada yang membatalkan nukilan ijma' dari Ahmad ibn Hanbal. Tapi orang sekelas Ahmad tatkala nukil ijma', mungkinkah dibatalkan? Dalam artian, mungkinkah kemudian ada yang mampu membatalkan beliau? Bisa, tapi sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang itu belum ketemu. Wallahu alam bissawab. Wallahu a'lam ya ikhwan. Tentang masalah yang selanjutnya. Mungkin pendapat ini agak aneh di hadapan antum. Karena anda sering tukaran dengan asatidah gara-gara ini. Ini tukaran dengan asatidah gara-gara ini. Mungkin agak aneh. Di kalangan santri jadi agak aneh. Antum aneh-aneh. Bukan aneh, anda cuma buka wawasan. Jadi sesuatu yang enggak beku, jangan jadikan beku. Sesuatu yang antum menyelisih mazhab jumhur, akui kalau menyelisih mazhab jumhur. Jadi minimalnya seandainya ijma itu batal, kan tetap jumhur para ulama mengatakan najis. Jumhur para ulama itu mengatakan najis. Tapi wallahu alam bi as-shawab. Syekh Sa'di di sini mengatakan wa mithluhu, dan semisal-misal adalah darah yang mengucur dari binatang yang boleh dimakan. Dari binatang yang boleh dimakan. Lah, yang dikecualikan hanya itu darah yang halal. Darah yang halal ya berarti darah yang nggak mengalir dan darah dari binatang yang halal. Semacam darah ikan. Darah ikan? Yang darah ikan halal. Contoh, ikan itu ditangkap hidup-hidup. Dia diduduk sirai, terus mati. Kalau ini boleh, itu dipanggang. Tatkala itu jelas-jelas makan darah, tapi halal. Karena bangkainya aja halal, apalagi darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.